Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Kita mulai belajarnya, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Di sini akan menjelaskan tentang kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Nah, perhatikan. Di sini kalian sudah mempelajari tentang negara-negara ASEAN dan kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, kemudian gas, dan nikel. Indonesia menghasilkan pupuk tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Juga ikan tuna, udang, teh, dan ini diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam ini terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Nah, di Malaysia, mata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian, yaitu menghasilkan biji timah yang terbesar di dunia. Kemudian Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi yang berbahan kimia dan juga produk olahan minyak. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand ini merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Makanya Thailand dijuluki sebagai gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Sedangkan Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Kemudian perekonomian di Vietnam adalah pertanian padi, merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Juga menghasilkan emas, biji besi, timah, kemudian fosfat, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kemudian kina, kayu manis. Dan di negara ini terdapat 2 sungai yang penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Sedangkan di Kamboja, ini adalah sektor pertanian. Kemudian di negara Laos adalah sektor pertanian juga, menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Kemudian di Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, di sini nanti kalian akan mengambil atau memilih salah satu atau 2 negara ASEAN dan bisa membandingkan dalam hal kegiatan ekonominya. Nanti bisa kalian tulis dalam bentuk diagram pen. Contohnya di sini Ibu akan mengambil contoh, misalnya negara Indonesia dengan negara Singapura. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Jadi nanti kalian tulis di sini ekonomi Pancasila. Sedangkan di Singapura menganut sistem ekonomi pasar yang maju. Kemudian Indonesia bergantung pada hasil ekspor hasil pertanian dan impor barang-barang industri. Sedangkan Singapura sangat bergantung pada ekspor yang pengolahan barang impor khususnya di bidang manufaktur atau sektor elektronik. Dan Indonesia memiliki pendapatan yang rendah, sedangkan Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi.
Kemudian komoditas ekspor Indonesia adalah kelapa sawit, batu bara. Sedangkan Singapura adalah pengekspor mesin, peralatan, bahan bakar kimia dan makanan. Kemudian tujuan ekspor utama Indonesia adalah Cina, Jepang, dan Amerika Serikat. Sedangkan Singapura adalah Malaysia, Hong Kong, Cina, dan Indonesia. Nah, itu ya perbedaan di antara dua negara. Sedangkan persamaan antara Indonesia dan Singapura adalah kedua negara ini melakukan ekspor dan impor dalam melakukan kegiatan ekonominya. Kemudian juga berada di jalur perdagangan internasional dan berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian dua-duanya merupakan negara kepulauan dan kedua negara ini memanfaatkan pelabuhan untuk kegiatan ekspor dan impornya. Nah, itu ya salah satunya isian dari diagram pen ini. Silakan kalian memilih negara-negara yang lainnya. Nah, di sini ada berbagai foto atau gambar, yaitu di sini ada patung ya. Ini adalah merupakan patung dari patung di Indramayu, yaitu buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Kemudian juga ada patung rusa. Ini juga merupakan identitas ya suatu daerah. Nah, di sini ini adalah salah satu karya bangsa Indonesia dalam membuat patung. Seniman ini menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitarnya sebagai inspirasi mereka dalam menuangkan idenya untuk membuat patung. Nah, sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang cara pembuatan patung ya. Silakan kalian baca untuk menjadikan inspirasi kalian dalam membuat patung. Kalian untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.